Halo, bertemu lagi dengan saya, Satrio Wicaksono dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Pada segmen ini, saya akan membahas terkait dengan gaya dalam, terutama bagaimana mencari gaya dalam pada satu titik. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas gaya dan juga momen yang terjadi di luar struktur. Seperti sebagai contoh, kedua gaya ini. Selain itu, juga gaya dan momen yang terjadi pada support. Pada segmen ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait apa yang terjadi di dalam struktur, gaya dan juga momen dalam yang terjadi di dalam struktur, seperti yang saya tunjukkan di sini. Terdapat 4 jenis gaya dan momen dalam. Yang pertama adalah gaya normal, yang kedua adalah gaya geser, lalu momen bending, dan yang terakhir adalah torsi. Gaya dan momen dalam yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya dapat terjadi secara bersama-sama. Apabila hal tersebut terjadi, kita namakan kasusnya sebagai kasus beban kombinasi. Untuk beban kombinasi dua dimensi, kemungkinan yang dapat terjadi ditujukan pada gambar berikut, di mana dimungkinkan akan muncul komponen gaya normal, gaya geser, momen bending, dan juga torsi. Untuk kasus tiga dimensi, akan sama saja. Perbedaannya hanyalah pada momen bending dan juga gaya geser yang dimungkinkan untuk terjadi pada dua arah, sumbu Z dan sumbu X, seperti terlihat pada gambar. Hal penting lainnya yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah perjanjian tanda. Untuk gaya normal, tarik seperti yang ditunjukkan pada gambar ini menunjukkan nilai positif. Sedangkan gaya geser yang dapat menyebabkan perputaran clockwise seperti ditunjukkan di sini, memiliki nilai positif. Sedangkan untuk momen yang dapat memberikan deformasi struktur tersenyum seperti ditunjukkan di sini, memiliki nilai positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai dari gaya dalam. Untuk mencari nilai dari gaya dalam, kita dapat menggunakan metode potongan, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi menghitung gaya reaksi pada tumbuhan, kemudian melakukan potongan imajiner, lalu menggambar diagram beda bebas dari potongan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan persamaan kesetimbangan dari diagram beda bebas potongan. Untuk memperjelas, saya akan memberikan satu contoh soal terkait dengan bagaimana mencari gaya dalam pada satu titik. Seperti dapat dilihat pada slide ini, kita diminta untuk mencari gaya normal, gaya geser, dan juga momen bending dalam yang terjadi pada titik C. Untuk menyelesaikannya, kita dapat melakukan potongan pada titik C, seperti dapat dilihat di sana. Dan kita bisa meninjau bagian kanan dari potongan. Perlu diingat, gaya luar yang terjadi pada struktur yang kita tinjau merupakan gaya terdistribusi dengan bentuk segitiga. Oleh karena itu, kita dapat menghitung nilai gaya terdistribusi pada titik C, titik potongan, dengan cara sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai dari gaya terdistribusi di titik C sebesar 600 Newton per meter. Selanjutnya, kita dapat menggambar diagram beda bebas dari potongan sisi kanan sebagai berikut. Gaya terpusat yang merepresentasikan gaya terdistribusi berbentuk segitiga dapat kita hitung dengan menggunakan luasan segitiga sehingga diperoleh nilainya sebagai berikut. Lalu, dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, kita dapat menghitung nilai dari VC, NC, dan MC sebagai berikut.
di mana diperoleh nilai dari gaya normal di titik C sebesar 0, nilai dari gaya geser di titik C sebesar 450 Newton, dan nilai dari momen di titik C sebesar minus 225 Newton meter. Semoga pembahasan pada segmen ini berguna untuk kita semua. Jangan lupa mengerjakan PR ya. Terima kasih banyak.